Bismillahirrahmanirrahim. Hikam ke-132. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laysa dzalika illa maulakal karim. Khairu man tashabu man yatlubuka la lisai'in ya'udu minka ilaihi. Ma sahibaka bukanlah temanmu yang sebenarnya atau bukanlah temanmu yang sejati. Illa man sahibaka, kecuali orang yang menemani kamu. Wahwa, sementara dia bi'aibika alimun, mengetahui kejelekan-kejelekan kamu. Walaysa dzalika, sementara orang yang seperti itu tidak akan pernah ada. Illa, kecuali Maulakal Karim, Tuhanmu yang Maha Pemurah. Khairu man tashabuhu, sebaik-baiknya sahabat. Mayat lubuka adalah orang yang menuntut engkau karena ada sesuatu yang kembali kepada engkau. La lisain minka, bukan karena sesuatu dari engkau. Ya'udu alaihi, yang manfaatnya kembali kepada dia. Jadi hikmah yang ke-132 ini berbicara tentang sahabat sejati, bukan sahabat-sahabatan. Sahabat beneran. Siapa dan seperti apa sahabat sejati itu? Kita suka sama orang sehingga kita mau berkawan, ya kan? Ketika kita punya teman baru, kenal sebulan, 2 bulan, baru setahun, kita begitu ngepet, begitu bersahabat, dekat dengan dia. Begitu udah lama, kena tetanggaan kita bersebelahan, ketahuan tuh sifat-sifat jeleknya. Ternyata dia itu penipu, ternyata dia itu pembohong, ternyata dia itu tukang fitnah, ternyata dia itu angkuh orangnya. Yang semula kita itu bersahabat, senang berteman dengan dia, begitu kita tahu kejelekan-kejelekan dia, kira-kira kita tetap bersahabat dengan dia atau meninggalkan dia? Meninggalkan kan? Meninggalkan kan? Iya, begitu. Itu umumnya yang terjadi. Laisa sahibul haqiqiyu, yang namanya teman yang sejati, sahabat yang sebenarnya itu man sahibaka wa huwa jahilun bi'aibika, orang yang berkawan dengan kamu sementara dia belum mengetahui aib-aib kamu. Kalau dia sudah tahu tentang aib-aib kamu, dia akan mundur. Itulah bukan sahabat yang sebenarnya. Contoh lagi nih, ketika pengantin baru, watak aslinya selalu ditekan, disembunyikan. Yang muncul kan yang baik-baiknya aja. Kan gitu ya biasanya. Ini pengalaman saya, mungkin gak jauh beda. Begitu dapat punya anak 1 masih. Begitu punya anak 3, mulai itu watak-watak aslinya muncul. Bermunculan, muncul watak aslinya. Ternyata dia itu materialistis. Kalau lagi nggak ada duit aja, gua nggak diurusin. Ternyata tuh watak aslinya kelihatan. Kira-kira kalau udah begitu, itu suami istri udah mulai renggang dah. Dia mau bersahabat, dia mau mencintai, karena yang kelihatan dan yang dia tampilkan itu yang bagus-bagusnya aja. Dia capek enggak, ayo masih kuat. Tapi begitu sudah 2 tahun 3 tahun, mulai kan muncul tuh watak-watak aslinya tuh muncul. Begitu enggak nih? Begitu kan? Iya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, begitu watak aslinya muncul, apa yang terjadi? Kalau dia nggak ngerti agama, itu akan terjadi perceraian. Tapi kalau dia ngerti agama, oh iya, semua itu adalah afal Allah. Dia begitu itu karena memang Allah yang membentuknya. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dia kayak begitu itu memang Allah ciptakan sejak dalam rahim itu.
Semua adalah af'al Allah, kita harus ridho, harus nerima. Tapi kalau kita nggak kenal agama, nggak ngerti, begitu muncul sifat-sifat atau tabiat jeleknya, mungkin kita udah acak-acakan. Mungkin kalau laki-laki kena punya duit, kawin lagi dia, nyariin yang kira-kira dia senang. Itu. Nah, innamas sahibu, kalau begitu yang bagaimana as-sahibul hakikiyu? Teman yang sejati, teman yang sebenar-benar itu yang bagaimana? Sahabat yang sebenarnya itu man sohibaka, orang yang menemani kamu, wa huwa alimun biuyubika, dan dia tahu tentang kejelekan-kejelekan kamu. Dia berkawan walaupun dia mengetahui banyak kejelekan-kejelekan aib orang itu, tetap dia kawan terus. Dia nggak berkurang, nggak malas, tetap dia kawani. Bukan hanya sekedar dia tuh mengawani ketika dia tahu kejelekan-kejelekan teman semula, wa yuhsinu ilaika, tetap dia berbuat baik terus. Biasanya dia memberi, begitu tahu dia tuh kejelekan-kejelekannya, tetap dia nggak mengurangi pemberian. Tetap biasa dia beri, dia beri. Walaupun dia tahu kejelekan-kejelekannya, dia nggak mundur, tetap itu adalah sebagai kawan, sebagai sahabat saya. Dan dia tetap berbuat baik walaupun orang itu orang jahat. Terus apalagi wala yatlubu minka say'an ya'udu nafsa ilaika. Dan dia tidak pernah meminta sesuatu atau menyuruh sesuatu yang manfaatnya kembali kepada dirinya, tapi dia menyuruh sesuatu yang manfaatnya kembali kepada orang yang disuruh itu. Contohnya nih, kalau orang menyuruh sesuatu yang manfaatnya kembali kepada dirinya, seperti gini. Ada orang datang ke dokter. Dokter nyuruh kepada pasiennya berolahraga. Lalu orang itu olahraga. Kira-kira manfaat dari olahraga itu untuk dokter apa untuk dirinya? Ya untuk dirinya, bukan untuk dokter. Itu artinya dokter itu memerintah sesuatu yang di dalam perintah itu ada sesuatu kebaikan yang kembali kepada dirinya. Nggak mau dokter itu merintah sesuatu yang di balik perintah itu ada manfaat untuk kembali dirinya kepada dokter itu. Begitupun juga ulama. Ulama memberikan nasihat, ceramah, yuk bersedekah begini. Maksudnya supaya yang dinasihatin bersedekah itu supaya bersedekah kepada dia, kembali keuntungan kepada dia. Bukan begitu, itu bukan ulama yang sebenarnya. Tujuannya ngomong sedekah, orang disuruh sedekah supaya mereka bersedekah kepada dia, sehingga dia banyak amplopnya. Itu kan artinya menyuruh orang lain yang manfaatnya kembali kepada dirinya. Sahabat itu nggak pernah begitu. Yang namanya sahabat yang sebenarnya itu menyuruh orang lain yang manfaatnya itu kembali kepada yang disuruh. Nah, itu yang dimaksudkan dengan teman yang sebenarnya itu adalah satu, orang yang mengetahui aib-aib kejelekan kita, kemaksiatan, keburukan, aib-aib, tetap dia masih bersahabat menemani kita, nggak berkurang sedikit pun, bahkan lebih dekat. Kira-kira nih, ada nggak orang yang kayak begitu? Ada nggak orang yang mau bersahabat dengan orang yang sudah diketahui nggak benar? Bahkan memang disuruh kita bersahabatlah dengan orang yang baik-baik supaya kita ke bawah baik. Jangan bersahabat, jangan berteman dengan orang yang tidak baik, takut kita ke bawah nggak baik. Itu umumnya yang terjadi demikian. Tapi ini agama menyuruhnya, kalau kamu bersahabat dengan seseorang itu, walaupun kamu tahu bahwa dia nggak baik, tetap kamu bersahabati dia. Jangan tinggal, tetap kamu tidak mundur dari persahabatan, pergaulan itu. Dan tetap kamu berbuat baik kepada dia. Dan kamu tidak menuntut sesuatu yang manfaatnya kembali kepada diri kamu, tapi engkau menuntut kepada dia yang manfaatnya kembali kepada orang itu. 3 hal itu. Kira-kira ada nggak tuh orang yang kayak begitu? Walaysa dalika, orang yang seperti itu tidak mungkin ada. Orang di dunia yang punya sifat seperti itu, dia mau mengawani bersahabat dekat dengan orang yang jelek, dengan orang yang tidak baik. Dia banyak memberi, berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Gak ada orangnya yang kayak begitu, yang mau berkawan, yang mau berteman dengan orang yang tidak baik. Illa maulakal karim, kecuali
Tuhanmu yang maha pemurah. Allah makan walaupun kita menyembunyikan, tahu apa yang ada di dalam kalbu kita ini. Kemunafikan, kesombongan, kehinaan, hasud, kedengkian. Walaupun kita sembunyikan, Allah tahu apa yang ada di dalam kalbu kita ini yang kita sembunyikan. Allah tahu kejelekan-kejelekan hambanya, tapi Allah tetap bersahabat, tetap diberi rezeki kayak orang yang takwa. Rahman Rahim. Rahman Rahim, karena Allah kan Rahman Rahim. Jadi siapakah yang mau bersahabat dengan orang yang sudah diketahui aib-aibnya? Memang manusia itu nggak ada yang kayak begitu, illa maulakal karim, kecuali Allah yang maha pemurah. Dan wa man takhallaqa bi akhlaqihi, orang yang berakhlak dengan akhlak Allah, minal arifina, di antara orang-orang yang sudah arif billah. Jadi kesimpulannya, yang sahabat yang baik itu cuma dua, Allah dan orang-orang yang sudah arif billah, waliullah. Maka bersahabatlah kita dengan Allah dan bersahabatlah kita dengan para waliullah. Kalau bersahabat dengan manusia, sepanjang manusia itu belum tahu tentang aib kita. Kalau manusia itu tahu tentang aib-aib kita, dia nggak akan lagi bersahabat dengan kita. Tapi Allah, walaupun banyak tahu tentang kejelekan-kejelekan kita, Allah tidak akan mengurangi pemberian. Tetap Allah masih berbuat baik kepada kita. Tetap Allah bersahabat dengan kita. Jadi nggak ada sahabat yang hakiki, sahabat yang baik itu kecuali Allah dan waliullah, orang-orang yang sudah arif billah. Kenapa harus begitu? Karena in asaita sataroha, kalau kamu berbuat tidak baik, kalau kamu berbuat jahat, sataroha, Allah dan para waliullah itu menutup-nutupi kemaksiatan dan kejahatan kamu supaya tidak diketahui oleh orang banyak. Kalau kita makan senang kalau orang jahat, malah kita di medsos kejelekan-kejelekan, dicari kelemahan-kelemahan itu, untuk apalagi kalau itu sebagai lawan politik, untuk menjatuhkan. Allah mah nggak begitu. Kalau teman kata hambanya itu ada banyak keburukan, kemaksiatan, Allah tutupi. Justru yang baik-baiknya Allah angkat itu. Itulah yang namanya teman. Kan kita senang kalau ngelihat teman kita itu banyak kejelekan, justru kita bicarakan. Nggak ada orang yang menutupi teman kejelekan temannya. Ini bahasanya masih bahasa sahabat nih ya. Nanti bagaimana sebetulnya kita bersahabat itu? Jangan sampai masa sih bersahabatan dengan Allah, masa sih temenan dengan Allah. Ini saya menggunakan bahasa ini di sini. Temenan dengan Allah bukan berarti kita berteman seperti dengan sesama, bukan. Kayak apa kita yang dimaksud dengan temenan dengan Allah, bersahabat dengan Allah? Karena nggak ada yang namanya sahabat kayak begitu. Nah, kalau kita sudah mengambil sikap bersahabatlah dengan Allah, maka pasuhbatu ma'allahi, bersahabat dengan Allah itu tastalzimul adab, perlu pakai adab. Bersahabat dengan Allah itu perlu dengan adab, zahiran wa batinan, baik itu adab zahir maupun adab batin. Apa itu adab zahir, adab batin? Adab zahir diantaranya adab batin itu adalah al-khawfu wal haya minallah, takut dan malu kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kamu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Lalu sahabat itu nanya, wahai Rasulullah, malu yang sebenarnya kepada Allah itu kayak apa? Bagaimana caranya? Kan saya nggak pernah ngelihat zahir. Ketika saya punya rasa malu dengan Allah, bagaimana rasa malu dengan Allah itu? Nah, Rasulullah menjawab, antahfadhur ra'sa wa ma fihi, kamu harus menjaga kepala kamu, wa ma fihi, dan apa yang ada di kepala kamu, wal batna, dan kamu harus menjaga perut kamu,
wa ma haulahu, dan apa yang ada di sekitar perut kamu. Kira-kira apa tuh yang ada di kepala? Yang ada di kepala itu otak. Mikir. Jaga pikiran kita itu, jangan pikir ngeres-ngeres. Jangan mikir pengen yang jelek kepada orang lain. Jangan kita mikir negatif atau yang disebut dengan negative thinking atau suudzon. Jangan ada di kepala kita itu suudzon kepada teman, kepada siapapun, kepada Allah, kepada guru, kepada Rasulullah. Jangan ada suudzon. Jaga tuh yang dimaksudkan dengan apa yang ada di kepala kamu itu pikiran kamu. Apalagi yang ada di kepala kita? Mata. Artinya apa? Menjaga kepala ini, jaga mata kita. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang Allah nggak suka. Allah itu dia sangat tahu tentang kemaksiatan mata kita itu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Lirikan maksiat mata kamu. Kha'inatal a'yun itu mata yang digunakan kepada yang Allah nggak suka. Ketika kita di pasar ada ibu-ibu milihin jengkol, kelihatan tuh. Dia mah lagi asik milihin jengkol. Lalu kita buka kainnya, roknya, kita mah asik aja sambil kita ngelirik-lirik. Itu jangan dikira Allah nggak tahu pandangan mata kita yang maksiat itu. Ya'lamu kha'inatal ayun. Allah tahu lirikan kamu yang maksiat itu. Jaga. Apalagi lisan kita jaga, jangan ngomongin orang, jangan berbohong. Telinga kita jaga, dengarkan tilawatil Quran, jangan mendengarkan orang ngomongin orang, kita asik di situ. Jaga lidah kita, hidung kita pun juga jaga. Kemudian mata, telinga, pikiran kita, itu yang dimasukkan dengan antahfadhur ra'sa wa ma fihi. Menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala, jaga. Kita menjaga itu berarti kita tuh punya malu dengan Allah. Karena kita sudah yakin Allah itu senantiasa bersama dengan kita dimanapun, kapanpun kita berada. Maka kita perlu beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang kedua, antahfadhul batna, jaga perut. Wama haulahu, apa yang ada di sekitar perut. Apa itu? Kaki, sekitar perut. Apalagi? Tangan. Apalagi? Kubul, dubur, isi perut. Jangan sampai perut itu diisi barang yang haram. Kalau kita makan yang penting kenyang, bodo amat lah mau haram kayak mau enggak, itu enggak punya adab kepada Allah itu. Kita kaki pakai jalan, kalau dipakai ke pengajian, kalau kita itu kaki dipakai jalan ke pengajian, itu orang punya adab. Karena Allah menciptakan kaki ini diperuntukkan untuk berbuat baik. Lalu kita pakai jalan ke pengajian, itu artinya kita punya adab kepada Allah itu. Kalau kaki ini dipakai jalan yang untuk maksiat, nah itu orang nggak punya adab kepada yang membuat kaki kita ini. Tangan kita, jangan mukul semukul-mukulnya, jangan ambil yang bukan hak kita. Kalau kita mengambil hak yang bukan hak kita, berarti kita nggak punya adab, nggak punya tata krama kepada Allah. Allah menciptakan tangan ini untuk menolong kita berbuat sesuatu yang baik, mengambil yang hak kita. Kalau kita gunakan tangan kita ini mengambil yang bukan hak kita, berarti kita menyalahgunakan penciptaan Allah, nggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang ada di sekitar perut, kemaluan. Jangan sampai kemaluan itu ngelayap kemana-mana. Kalau kemaluan sampai ngelayap kemana-mana, dibiarin. Itu orang Masya Allah nggak punya adab sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksudkan dengan malulah kamu kepada Allah, dengan malu yang sebenarnya apa tadi? Jaga kepala dan apa yang ada di kepala, dan jaga perut, apa yang ada di sekitar perut. Nah, itulah adab kepada Allah. Di antaranya kita harus takut dan malu. Takut itu berhati-hati, karena kita itu sudah tahu malu dan kita takut. Takut di situ bukan kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita di dalam berbicara, di dalam berbuat, kita tuh harus berhati-hati. Karena ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi apa yang perlu kita temani, jadikan teman? Para waliullah, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Kalau kamu ingin berteman, bersahabat, pashabil arifina, maka bersahabatlah
dengan orang-orang yang arif billah. Artinya kita dekatlah, curhat. Yang dimaksudkan bersahabat ini curhat, bukan kita nggak boleh bergaul kepada selain dua, kepada selain Allah dengan para wali. Bukan nggak boleh gaul dengan orang lain. Maksudnya jangan kita mengeluh, mengadu, jangan curhat kepada orang lain kecuali kepada Allah saja. Jadi kita bersahabat dengan Allah itu menyampaikan, melaporkan segala keluhan-keluhan dan kesulitan kita kepada Allah dan juga kepada orang-orang yang arif billah. Nah, jadi hanya dua yang perlu kita sahabati. Maksudnya yang perlu kita sahabati itu yang perlu kita laporkan kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup. Itu yang dimaksudkan dengan bersahabat itu begitu. Bukan kita temenan bergaul kemana-mana sama-sama kayak manusia, bukan. Artinya kita bersahabat dengan Allah itu, Allah lah yang hanya bisa kita laporkan, kita sampaikan keluhan-keluhan dan kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Gitu. Kalau kita sudah tahu bahwa hanya Allah dan orang-orang yang arif billah yang bisa dijadikan sebagai sahabat yang sebenar-benarnya, maka janganlah bersahabat dengan selain Allah dan orang-orang arif billah. Nah, yang dimaksud dengan jangan bersahabat dengan selain Allah dan orang-orang arif billah itu maksudnya jangan melaporkan kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup ini kepada orang, kecuali hanya kepada Allah dan orang arif billah saja. Kenapa? Kalau kita punya kesulitan, misalkan nih, kita sakit, lalu berobat ke dokter, diperiksa nih oleh dokter ini, oh sakit di mana? Di kepala, sakit di tulang belakang, di rongsen di kepala, nggak ada apa-apa, di rongsen di tulang belakang, nggak ada apa-apa, sehat Pak, tapi dia merasakan sakit. Begitu dia seharusnya ketika dia itu diperiksa oleh dokter nggak menemukan sesuatu penyakitnya, curhatlah kepada Allah. Jangan curhat kepada selain Allah. Kalau dia curhat kepada selain Allah, Pak, mau ada apa? Ini saya sakit. Sakit apa? Sakit tulang, tapi saya udah diperiksa sama dokter, nggak ada apa-apa, tapi saya sakit. Langsung kan orang itu bukannya dia menutup-nutupi dan memberikan kebaikan, malah orang itu menyebarluaskan dan semakin ruwet permasalahannya. Bagaimana semakin ruwet? Oh, itu mah ada perbuatan orang lain. Oh, kalau gitu siapa? Ya orangnya mah nggak jauh, dilempar kelewat, dirudahin nggak nyampe, kan tambah ruwet. Kalau kita mengaduhnya kepada manusia. Kalau kita punya persoalan tuh jangan mengadu kepada manusia, mengadulah kepada Allah yang punya masalah. Kalau kita mengadu kepada manusia, persoalannya bukan selesai, tambah ruwet. Tambah ruwet. Coba nih, pengalaman saya, kalau saya datang kepada ahli dukun lah, kalau ahli hikmat takut nanti kita nyeplos kepada dukun. Langsung dukun mah atau iya mah pegawaian batur ya mah. Terus kita, emang kenapa? Ini orang tuh iri sama kamu tuh dagangnya maju, sehingga dia ingin menjatuhkan kamu, dan dia itu membuat suatu benda atau alat yang ditaruh di zaman kamu. Oh, nggak pernah ada orang yang masuk ke rumah saya kayak begitu mah, dikirimnya lewat jin, lewat halus, kamu mah nggak tahu. Terus kita kan mulai tuh terpojok, termakan oleh omongan itu. Lalu kita, bagaimana Pak nih supaya barang itu bisa diambil? Makanya jauh nih Bapak ke tempat saya. Gampang itu mah, nggak perlu saya ke sono, ambil aja dari kejauhan. Lalu bagaimana caranya? Gampang, nanti saya kerjain dah. Bagaimana caranya? Pertama, tolong beliin saya minyak Sulaiman, supaya saya itu untuk mengambil jin-jin kepada Nabi Sulaiman. Minyak Sulaiman itu 1 gramnya 500.000. Belinya udah, kamu yang beli, gak usah saya. Beli aja di sana, di Bogor, Empang tuh. Terus dia bikin alamat yang sulit-sulit, sehingga kan kita pusing. Daripada pusing, serahkan aja kepada Bapak. Ya kalau memang mau nyerahkan kepada saya, biar nanti saya beli. Udah diserahin uang 500.000 untuk beli 1 gram minyak Sulaiman.
Wallahu a'lam. Setiap orang pasien dibilang begitu, suruh beli minyak 500 ribu 1 gram. Mungkin yang dipakainya 1 gram yang dibeli oleh orang dulu, orang yang pertama, ada 10 orang diminta beli minyak Sulaiman 500 ribu. Minyaknya mah itu juga yang dipakai itu. Ruwet kalau kita mengadu persoalan bukan kepada Allah. Maka kita curhat dan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, jangan mengeluh kepada selain Allah, tapi kita mengeluhlah segala persoalan kita ini kepada Allah. Sampaikan pada malam hari, sepertiga malam terakhir. Disitulah kita hanya berdoa dengan Allah. Sampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Enggak usah minta, sampaikan aja, ya Allah saya enggak punya duit, ya Allah saya sakit lama belum sembuh. Jangan minta, ya Allah sembuhkan saya, enggak usah. Cukup melaporkan saja. Itu sudah ada terkandung di dalamnya bahwa kita tuh minta dengan melaporkan itu. Karena berdoa itu, meminta itu satu lewat doa. Kedua, meminta itu lewat keluhan. Jadi kalau kita mengeluh itu cukup kita menyampaikan kesulitan-kesulitan kita. Adapun nanti Allah akan tolong itu, Allah punya urusan, Allah punya cara untuk menolong kesulitan-kesulitan kita. Yang penting kita bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Janji Allah, orang yang bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar dari segala kehidupannya. Ya. Itulah maksud dari kandungan hikam ke-132 ini. Tidak ada manusia yang bisa dijadikan sebagai sahabat yang sebenarnya, hanya Allah dan orang-orang arif billah saja. Artinya yang hanya bisa dijadikan sebagai tempat mengadu hanya Allah dengan orang-orang arif billah. Janganlah kita mengadu itu kepada orang lain. Itulah maksud daripada hikam yang ke-132 ini. Hikam yang ke-133, wallahu a'lam bishawab. Wa